Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Respati dan Nusurya. Di segmen cerita mistis bareng kamu. Setelah sekian lama gua nggak bercerita atau nggak konten, akhirnya gue pengen lagi nih konten bareng kamu. Pada kesempatan malam ini, gue pengen bercerita tentang lagi-lagi dapat dari teman gua, tepatnya ibu teman gua yang pernah mengalami hal sangat horor atau sangat mengerikan. Sebut aja namanya si Andi. Nah, si Andi ini orang Jakarta. Waktu itu tahun awal 2000-an, ibunya ini bekerja sebagai ART atau asisten rumah tangga lah ya. Waktu itu ibunya ini masuk di sebuah yayasan yang menyalurkan pekerjaan menjadi ART. Waktu itu Andi masih kecil lah. Dia terus diasuh sama neneknya. Nah, waktu itu ibunya si Andi ini sebut aja namanya Bu Siti lah. Nah, Bu Siti ini dia masuk di mes. Waktu itu kan dia diundang, terus sebelum menjadi ART dia masuk mes dulu, terus diajarin beberapa mungkin ya. Nah, di mes itu di kawasan Jakarta Timur. Nah, tepatnya gue nggak boleh ngasih tahu. Di situ ada sebuah rumah untuk ngumpul para ART-ART yang belum bekerja atau yayasan lah. Rumahnya itu tua banget katanya. Rumahnya tua. Terus belakang rumahnya itu udah kayak rimbun banget pepohonan-pepohonan. Terus posisi rumahnya ini tuh di pinggir kampung banget. Nah, awalnya si ibunya si Andi ini, si Ibu Siti ini nggak ngerasa gimana-gimana. Oh, ya udah tidur di situ orang bareng-bareng banyak orang. Waktu itu sekitar 15 orang. Awal hari pertama itu nggak apa-apa karena masih rame. Nah, di hari ketujuh karena para ART atau teman-temannya Bu Siti ini udah pada banyak yang kerja, di situ tinggal sekitar 7 orang, termasuk Bu Siti. Nah, Bu Siti ini waktu itu pada pagi hari seperti biasa bersih-bersih, nyapu segala macam, bagi tugas bareng teman-temannya. Terus ada kegiatan seperti senam, olahraga lah pokoknya, jogging segala macam. Masuk waktu siang, makan segala macam. Nah, di situ Bu Siti ini sendirian di rumah karena yang lain mungkin ada kegiatan yang lain. Tiba-tiba di dalam rumah itu seperti banyak orang ngobrol. Lah Bu Siti heran, perasaan aku di sini sendiri, kok banyak banget orang ngobrol di belakang. Terus Bu Siti penasaran dong, dilihatlah sama Bu Siti tuh, nggak ada siapa-siapa, kosong. Bu Siti tetap berpikir positif. Mungkin ada orang tetangga di belakang rumah atau di mana. Dia pokoknya berpikir positif lah. Udah tuh sampai sore itu teman-temannya belum pada balik, belum pada pulang. Nah, waktu itu menjelang maghrib akhirnya teman-temannya pada pulang. Nah, Bu Siti tanya lah, tadi pada pulang ya? Ngobrol-ngobrol sini rame. Nah, kata teman-temannya nggak ada, kita masih di sana gitu, masih di kantor gitu kan apel katanya, ada suka ada apel. Nah, oh kok aku dengar banyak orang ngobrol di sini ya, oh mungkin tetangga gitu. Nah, udahlah, nggak dipikir lagi sama Bu Siti. Udah. Nah, malamnya Bu Siti ini nih apa ya, agak orangnya nih agak peka lah sama hal-hal begituan gitu loh. Dari kecil memang udah peka banget sama hal gituan, sering diganggu lah ibaratnya. Malam hari Bu Siti tidur karena teman sekamarnya ini udah dapat kerja, jadi Bu Siti tidur sendiri. Nah, malam hari waktu Bu Siti tidur, tiba-tiba jendelanya ini ada yang ngetuk, tok 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 tok. Bu Siti kaget, siapa ya malam-malam ngetuk, jangan-jangan iseng nih temen. Nah, dibuka sama Bu Siti, nggak ada apa-apa. Bu Siti ini orangnya cukup pemberani lah, kayak gitu mau dilihat gitu. Udah, Bu Siti coba tidur lagi. Tiba-tiba dari luar ada orang nyapu. Nah, Bu Siti mikir, kok ngapain nih anak-anak kok pada nyapu malam-malam, ngapain gitu kan. Terus udah nyapunya selesai, nggak ada orang dengar suara nyapu lagi. Tiba-tiba ada orang jalan kayak mau mendekati kamar Bu Siti. Jadi gini, rumahnya itu lorong, banyak lorong. Terus kamarnya itu sendiri-sendiri. Jadi kalau mau ngelewatin satu kamar ke kamar lain itu ngelewatin lorong itu. Jadi kalau ada yang jalan itu pasti kedengeran banget. Nah, ada orang kayak dengar suara orang jalan, srek srek srek.
srek, pelan gitu, tapi, langkah kakinya itu diseret. Bu Siti dengerin gitu, kayak semakin, apa ya, semakin dekat semakin dekat semakin dekat. Nah, berasa Bu Siti itu kayak dia itu kayak ada orang yang berhenti di depan kamarnya. Lah Bu Siti ini kaget, terus siapa ya malam-malam mau ke kamar gitu kan. Dibukalah sama Bu Siti, mungkin temennya apa-apa gitu ya. Dibuka nggak ada orang. Bayangin gue merinding dengernya. Udah Bu Siti coba berdoa semoga tidak ada apa-apa. Nah, Bu Siti nggak bisa tidur tuh. Bu Siti maulah buang air, mau buang air karena posisi WC-nya itu di luar kamar. Jadi kamar WC-nya itu sendiri gitulah. Dia ke kamar mandi. Kamar mandinya juga banyak, ada 3 gitu. Nah, Bu Siti ini ngambil kamar mandi yang tengah. Setelah itu Bu Siti selesai buang air, tiba-tiba terdengar orang seperti orang mandi. Biur, biur. Terus manggil, Bu Siti, Bu Siti, Bu, gitu. Waduh, terus Bu Siti, wah siapa ya mandi-mandi tengah malam gitu kan. Terus sama Bu Siti disautin nih, iya siapa ya yang lagi mandi ya gitu. Diem aja dia. Diketuk tuh, tuk tuk tuk. Ternyata pintunya ini tuh nggak dikunci, kebuka sendiri. Nggak ada siapa-siapa dong. Bu Siti kaget, akhirnya Bu Siti lari ke kamar. Dan jarak antara WC dan kamarnya itu tuh lumayan jauh lah, sekitar ya mungkin 15 meteran lah, mungkin jauh karena ini rumah gede banget. Bu Siti lari, prak 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 prak. Tanpa dia sadari, Bu Siti itu ngelewatin kayak orang yang lagi berdiri di samping lorong. Bu Siti baru sadar setelah di depan pintu kamarnya. Siapa tadi yang gue lewatin gitu kan. Dia noleh ke belakang, aduh, itu ada sosok perempuan yang biasa, dia pakai gaun putih tapi bukan kayak kuntilanak ya. Maksudnya dia pakai gaun putih kayak model kebaya gitu, kayak orang zaman dulu banget. Bu Siti di situ langsung lari, tutup pintu, banting pintu kenceng banget. Habis itu dia coba buat tidur, nggak mau denger, nggak mau buka pintu, apalagi mau lihat gituan. Langsung kerupuk, apa ya, nutupin mukanya pakai selimut. Nah, akhirnya di pagi hari dia coba pengen cerita sama teman-temannya. Setelah cerita sama teman-temannya ini nih ternyata juga digangguin, tapi nggak ada yang berani cerita. Ada yang digangguin sosok pocong di situ, sosok kayak noni-noni Belanda, orang bergaun apa ya, model kayak Jawa zaman dulu gitu katanya. Cuman akhirnya mereka terbuka setelah Bu Siti ini ngomong, bercerita juga gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur bareng-bareng, jadi satu kamar meraih bertiga berdua gitu. Nah, di hari berikutnya gak ada apa-apa. Di hari ketiga baru nih temannya Bu Siti tiba-tiba pada malam hari itu kesurupan. Wah, dia teriak-teriak kayak gitu gitulah. Pada nangis semua, pada takut. Akhirnya dipanggilin lah salah satu ustadz di kampung situ buat apa ya, nyembuhin lah. Setelah itu sembuh, terus mereka begadang nih sampai tengah malam gitu kan. Akhirnya beberapa dari mereka ketiduran, cuman ada Bu Siti dan 2 temennya ini yang masih terjaga. Nah, waktu itu Bu Siti ini sama teman-temannya dengar ada orang nangis di sekitar di apa ya, dekat kamar mandi. Ya lirih gitu. Gitu. Wow. Sontak Bu Siti sama teman-temannya ini pada saling tatap-tatapan muka. Apa itu? Apa itu? Nah, biarin aja gitu. Terus saja nangis. Tiba-tiba ketawa. Gue merinding. Akhirnya mau nggak mau Bu Siti ini marah, kesel, takut segala macam, gebrak pintu, nantang lah. Maksudnya, lu jangan ganggu kita nggak pernah ganggu, jangan coba-coba ganggu kita di sini mau cari duit, mau pokoknya istilahnya nggak mau ngapa-ngapain lah, cuman mau tinggal di sini gitu. Akhirnya diem tuh, nggak ada suara lagi. Setelah itu temennya yang tadi kesurupan itu kesurupan lagi. Nah, dia kesurupan terus ngajak ngobrol, bicara. Intinya kalian semua ini kalau tinggal di sini jagalah kebersihan, kalau apa ya, buang pembalut jangan sembarangan. Intinya seperti itu. Dan ada salah satu teman Bu Siti ini suka kebiasaan buruknya itu kalau buang pembalut tuh asal-asalan gitu di belakang rumah, di apa gitu. Mungkin ya mereka merasa terganggu ya. Ya udahlah, habis itu udah sembuh lagi. Singkat cerita sembuh. Terus sekitar jam setengah 3 pagi, dini hari lah, pagi jam setengah 3,
itu Bu Siti dan teman-temannya itu kayak denger orang jalan, tapi ini jalannya beda. Jalannya itu kayak dihentak. Buk, 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 kayak orang gede banget. Mereka ketakutan, mereka nggak berani. Kali ini Bu Siti benar-benar ketakutan. Mereka cuma bisa berdoa, semua apa ya, doa-doa yang mereka bisa mereka berdoa. Tiba-tiba ada suara kayak apa ya, suara orang yang bernada besar gitu. Wah, gitu gitulah. Pokoknya kayak semacam raksasa mungkin ya. Suara akhirnya mereka mencoba untuk tidur, udah pokoknya mereka nggak tahan, pokoknya mereka mau pulang katanya. Akhirnya itu kan rumah ngontrak, yayasan ini ngontrak. Bu Siti dan temen-temennya ini pergi ke rumah yang punya kontrakan itu, tanya kenapa di situ kok banyak ini. Ternyata rumah itu tuh dulu rumah peninggalan zaman Belanda, memang udah lama banget. Salah satu orang kaya lah di situ zaman Belanda, ningrat lah. Tapi dulu mereka memang nggak ada atau meninggalnya itu dibunuh atau dibantai sama orang Belanda. Nah seperti itulah. Nah mungkin itu aja sih ceritanya ya. Ngeri sih, menurut gua ngeri banget karena diteror kayak gituan gitu loh. Buat kalian yang punya cerita mistis atau cerita ngeri lagi, boleh dong sharing sama gua. Nanti ada hadiah buat kalian. Boleh kalian dibagi di DM atau email gua. Nanti di deskripsi ada ya. Oke, buat malam ini cukup dulu. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum.